menghubungi Harry dengan satu permintaan yang begitu mengejutkan. Permintaan yang seketika mengusik ketenangan hidup Harry yang selama ini berusaha menjauh dari masa lalu. Mayang ingin Harry membawa pulang seseorang. Tapi bukan sembarang orang. Bukan seseorang yang sekadar lama tak pulang atau sekadar kehilangan arah. Mayang meminta Harry untuk membawa pulang Michael, suaminya, seorang buronan negara. Permintaan itu langsung menusuk kesadaran Harry. Ada beban yang tak terucap menggantung di dada. Bukan hanya karena nama itu. Michael adalah bagian dari sejarah kelam yang selama ini berusaha dia kubur dalam-dalam. Tapi karena permintaan itu berasal dari Mayang, satu-satunya orang yang pernah ia hormati seperti ibunya sendiri. Dan di balik semua itu, ada Akila, gadis yang diam-diam ia jaga, ia cintai. Bahkan sebelum dia sendiri mengerti arti cinta. Dulu, bertahun-tahun lalu, nama Michael menjadi perbincangan di ruang-ruang gelap bisnis bawah tanah. Suami Mayang ini terlibat dalam kasus hitam bersama rekan-rekan bisnisnya yang memanipulasi dana, mengatur aliran uang ilegal, dan memperjualbelikan kekuasaan. Ketika penyelidikan aparat mulai menyentuh lingkaran bisnis itu, Michael adalah salah satu nama yang dicurigai paling kuat. Saat itu, Mayang, yang masih sangat percaya pada cinta dan keluarga, mengambil keputusan gila. Ia meminta bantuan kepada seseorang yang dia percaya, yang masih muda namun punya kemampuan luar biasa dalam teknologi dan infiltrasi sistem. Harry, tugasnya hanya satu: membantu Michael kabur dari Indonesia, sebelum proses hukum menjeratnya lebih jauh. Sebelum Michael ditangkap, diseret ke pengadilan, dan dihukum karena kesalahan yang mungkin benar-benar dia lakukan. Harry, saat itu masih berusia belasan, menerima tugas itu. Bukan karena dia setuju dengan kejahatan Michael, tapi karena saat itu, Mayang memohon dengan sangat kepada Harry, agar bersedia membantu Michael keluar dari Indonesia. Dengan segala kecanggihan yang dimilikinya, Harry meretas sistem bandara, memalsukan identitas, mengaburkan jejak biometrik, memanipulasi histori paspor, hingga Michael bisa keluar dari Indonesia tanpa ada satupun catatan resmi. Seolah Michael lenyap begitu saja dari radar negara. Tapi sistem tidak pernah benar-benar tidur. Beberapa minggu kemudian, investigasi berkembang. Dan walaupun Michael tak ditemukan, justru nama Harry muncul sebagai penyusup digital yang membantu buronan kabur. Akhirnya, Harry ditangkap, dipenjara, dituduh sebagai bagian dari jaringan kejahatan digital. Ia tidak pernah menyebutkan nama Mayang dalam proses persidangan. Ia menanggung semuanya sendiri. Selama 2 tahun, ia mendekam dalam dinginnya tembok penjara, menyendiri, merenungi kesalahan, dan berusaha memahami arti pengkhianatan dan kesetiaan dalam dunia yang abu-abu. Kini, bertahun-tahun kemudian, luka lama itu kembali disayat. Mayang datang, dan lagi-lagi meminta bantuan. Bukan untuk menyembunyikan seseorang, tapi untuk membawa kembali buronan itu ke tanah air. Sebuah ide yang lebih berbahaya dari sekadar pelarian. Kondisi Mayang yang kini mulai kewalahan, bisnis yang mulai goyah, tekanan dari mitra kerja yang mempertanyakan keberadaan suaminya, serta Akila yang semakin dewasa, semua menjadi alasan mengapa Mayang ingin Michael pulang. Ia merasa tidak bisa lagi mengurus semuanya sendirian. Ia membutuhkan Michael di sisinya. Sekalipun itu artinya harus membuka kembali luka lama, dan meminta Harry turun tangan sekali lagi. Namun bagi Harry, ini bukan sekadar pekerjaan teknis. Ini adalah pertaruhan hidup dan mati. Jika ia membantu Michael kembali ke Indonesia, maka ia harus memanipulasi sistem imigrasi lagi. Ia harus meretas entry data, mengaburkan sensor kehadiran, menghapus rekam biometrik, bahkan mungkin harus mengelabui sistem dengan VPN identitas digital, agar seolah-olah Michael tidak pernah menginjakan kaki di Indonesia. Semua itu adalah kejahatan kelas berat, dan jika kali ini ia tertangkap, tak akan ada pengampunan kedua. Ia akan dijebloskan ke penjara untuk waktu yang lama.
Mungkin selamanya. Di sisi lain, jika ia menolak, maka Mayang, yang selama ini memberinya akses untuk dekat dengan Akila, bisa saja menutup pintu itu selamanya. Mungkin Mayang akan memutus semua hubungan. Mungkin ia akan menyuruh Akila menjauh dari Harry. Dan bagi Harry, kehilangan Akila lebih menakutkan daripada kehilangan kebebasan. Ia terjebak dalam dilema yang sangat kejam. Ia bisa mempertaruhkan kebebasannya demi keluarga Mayang, atau mempertahankan hidupnya yang tenang bersama gadis yang ia cintai, dengan harga sebuah penolakan yang akan membuatnya seperti pengkhianat. Selama berhari-hari, Harry mengurung diri di rumahnya yang penuh dengan monitor dan sistem keamanan digital. Ia menatap layar demi layar, data demi data, setiap protokol yang harus ia ubah, setiap sistem yang harus ia retas. Ia tahu persis caranya, tapi kali ini, ia tak lagi naif seperti dulu. Ia tahu apa konsekuensinya. Sementara itu, waktu terus berjalan. Mayang semakin mendesak. Ia mulai kehilangan kendali atas bisnis. Desas-desus tentang keberadaan Michael semakin liar. Dan Akila, tanpa tahu apa-apa, justru sedang merencanakan hal-hal besar dalam hidupnya. Harry hanya bisa mengamati dari jauh, menahan perasaannya, menyimpan keputusan yang belum juga ia buat. Dalam kesendiriannya, Harry merenungi semuanya. Seberapa penting hubungannya dengan Mayang? Seberapa penting hidup yang ia bangun bersama Akila? Apa yang benar dan salah dalam dunia yang tidak memberi warna hitam putih yang jelas? Di manakah batas antara balas budi dan kehancuran diri? Malam itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Langit seperti menahan hujan yang tak jadi jatuh. Harry menatap keluar jendela, dan tahu bahwa apapun pilihannya, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Cerita ini menyentuh dilema etika dan moral dalam bentuk yang kompleks dan manusiawi. Bagaimana seseorang dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama mengandung risiko tinggi. Satu adalah pengorbanan pribadi demi kesetiaan pada masa lalu, dan satu lagi adalah penyelamatan diri yang bisa saja dianggap pengkhianatan. Melalui karakter Harry, kita diajak untuk merenungkan pertanyaan penting. Sampai sejauh mana kita harus membayar utang budi? Dan apakah balas jasa kepada masa lalu harus dilakukan dengan mengorbankan masa depan? Harry adalah potret dari banyak orang di dunia nyata. Mereka yang hidup di tengah tuntutan yang tak selalu adil, di antara hukum, loyalitas, dan cinta. Cerita ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya berpikir panjang dalam mengambil keputusan. Bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi. Dan bahwa dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, kejahatan dan pelanggaran hukum tidak bisa dianggap remeh hanya karena terjadi di balik layar komputer. Akhirnya, setelah malam-malam panjang penuh renungan dan ketidakpastian, Harry memutuskan untuk mengambil langkah yang paling menyakitkan, menjauh dari Akila. Ia sadar, kedekatannya dengan gadis itu akhir-akhir ini sudah terlalu dalam, terlalu hangat, terlalu nyaman. Dan semua itu bisa saja berubah menjadi luka baru. Luka ketiga. Bagi Akila, Harry bukan tidak ingin bersamanya. Justru sebaliknya, ia ingin ada di sisi Akila, melindunginya, membimbingnya, menjadi seseorang yang bisa diandalkan kapan saja. Tapi di balik semua keinginannya itu, ada bayang-bayang masa lalu yang belum selesai. Ada permintaan dari Mayang yang masih menggantung, seperti pedang yang siap jatuh kapan saja. Dan ada risiko besar bahwa hidupnya akan berubah total jika ia benar-benar mengambil keputusan yang salah. Ia ingat dengan jelas bagaimana Akila harus mengalami patah hati pertamanya. Saat ia masih sangat muda dan polos, percaya bahwa hubungannya dengan Fatah bisa bertahan lama. Mereka berteman sejak lama, berbagi banyak hal, dan tumbuh dalam lingkungan yang penuh pengertian. Namun kenyataannya, hati Fatah justru berlabuh pada Zara. Diam-diam, tanpa mereka sadari, Akila juga mulai menyukai Mohan. Dan pada akhirnya, kisah cinta yang awalnya terlihat hangat itu harus berakhir dengan luka yang dalam. Akila dan Fatah berpisah, membawa patah hati yang pertama. Lalu, datanglah Mohan. Sosok yang penuh semangat, penuh kejutan, dan penuh warna. Awalnya, hubungan mereka seperti permainan Tom dan Jerry. Berisik, tapi menyenangkan. Tapi perlahan, Akila mulai percaya bahwa mungkin Mohan adalah takdirnya. Seseorang yang bisa mengisi ruang-ruang kosong dalam hatinya. Namun, seperti badai yang datang tiba-tiba, kenyataan memaksa mereka berpisah.
Demi keselamatan Akila, Mohan harus menjauh. Dan Akila harus merelakan cintanya yang kedua, hancur dalam keheningan. Kini, semuanya hampir terulang kembali. Harry tahu, jika ia tetap dekat dengan Akila, memberi harapan, menunjukkan perhatian, lalu pada akhirnya harus meninggalkannya karena permintaan Mayang yang membahayakan, maka Akila akan kembali patah hati. Untuk ketiga kalinya. Dan kali ini, mungkin hatinya tak akan sekuat dulu untuk bertahan. Maka dengan berat hati, Harry mulai menarik diri. Ia menghindari percakapan panjang dengan Akila. Ia mengurangi tatapan lembut yang biasanya diam-diam ia berikan. Ia tak lagi muncul saat Akila pulang, tak lagi mengantarnya dengan alasan sederhana, tak lagi menjadi sosok misterius yang selalu hadir saat Akila membutuhkan. Ia perlahan menjadi bayangan, seseorang yang ada, tapi tak benar-benar hadir. Akila tentu merasa perubahan itu. Ia bukan gadis yang mudah dibodohi oleh suasana, tapi ia juga bukan tipe yang mudah mengejar. Maka ia memilih diam, mencoba memahami dari kejauhan. Di balik senyum-senyumnya yang tetap ia tunjukkan di hadapan teman-temannya, ada hati yang bertanya-tanya. Ada rasa yang mulai tergores. Namun ia memilih menahannya, karena tak ingin kehilangan lagi. Tak ingin kecewa untuk ketiga kalinya. Sementara itu, Harry tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia terus memantau pergerakan digital, mencari celah dalam sistem, mengamati permintaan Mayang yang semakin mendesak. Tapi di sela-sela itu, bayangan Akila tak pernah benar-benar hilang. Setiap langkah yang ia ambil, selalu diiringi ketakutan bahwa ia mungkin akan menghancurkan hati gadis itu. Lagi, ia mulai menuliskan segala skenario. Apa yang terjadi jika ia menerima pekerjaan Mayang? Apa yang terjadi jika ia menolak? Apa yang terjadi pada Akila? Pada dirinya? Pada segalanya yang sudah dibangun selama ini? Namun satu hal yang ia yakini dengan pasti. Jika ia mencintai Akila, maka hal pertama yang harus ia lakukan adalah melindungi hatinya. Sekalipun itu artinya menjauh. Dan begitulah hari-hari berlalu dalam keheningan yang penuh gejolak. Harry tetap ada, namun tidak benar-benar hadir. Akila tetap tersenyum, namun tidak benar-benar bahagia. Seperti dua orang yang saling mencintai, tapi tak bisa mendekat. Saling menyapa dalam bayangan, saling menjaga dalam jarak. Dalam sunyi itulah, keduanya menunggu. Apakah waktu akan menyatukan kembali, atau justru menghapus jejak satu sama lain? Narasi ini menggambarkan betapa rumitnya dinamika cinta dan pengorbanan. Kadang, mencintai tidak selalu berarti memiliki. Dalam kasus Harry, keputusannya untuk menjauh bukan karena ia tak peduli, tapi justru karena ia terlalu peduli. Ia menyadari bahwa cinta bukan hanya tentang hadir, tapi juga tentang melindungi orang yang dicintai dari rasa sakit yang bisa dihindari. Akila, sebagai karakter yang telah mengalami 3 kali potensi patah hati, menjadi simbol dari ketangguhan emosional. Dalam kehidupan nyata, banyak orang mengalami luka berulang dalam hubungan, tapi tidak semua mampu bertahan tanpa menjadi pahit. Akila memilih untuk tetap berbaik sangka, tetap berjalan, meskipun hatinya lelah. Dan itu adalah bentuk keberanian tersendiri. Cerita ini juga mengajarkan pentingnya ketulusan dalam mengambil keputusan. Bahwa kadang, pilihan terbaik bukanlah yang paling menyenangkan, melainkan yang paling melindungi, paling penuh pertimbangan, dan paling jujur terhadap konsekuensi masa depan. Akhirnya, dari kisah ini kita belajar bahwa menjaga hati orang lain kadang lebih sulit daripada menyatakan cinta. Tapi justru disitulah letak kedewasaan sejati dalam hubungan manusia.